Jumpa lagi kita di akhir pekan ini Sabtu 22 Juli 2023 dalam bincang politik di Jurnal Telegram bersama saya Ramli Cip, dan bintang tamu kita pekan ini adalah seorang politisi yang saya kenal awalnya adalah seorang pengusaha. Kita langsung perkenalkan saja Pak Budi Wawono. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Ya, terima kasih sudah bergabung di Bincang Politik. Sebenarnya ini sudah terprogram dari jauh-jauh hari. Namun kesibukannya Pak Budi akhirnya tertunda, dan alhamdulillah hari ini bisa sempat hadir, walaupun mungkin masih sibuk terus. Apalagi ini adalah bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara 15 kabupaten kota, Pak Budi. Ya, kita mulai, teman-teman. Saya ingin tanya-tanya tentang Pak Budi dulu. Sebelum masuk ke politik, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa ujuk-ujuk terjun ke dunia politik? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Farham bisa kita bincang-bincang terkait apapun saja sebenarnya. Ya. Nah, ini kebetulan mungkin ada keterkaitan dengan hajatan pesta demokrasi tahun depan. Betul sekali. Jadi sekarang itu semenjak Mas Sandi ke P3 itu ada istilah baru namanya mahasiswa baru. Nah, termasuk saya adalah mahasiswa baru di dunia politik. Nah, sebenarnya itu tidak terbelakangi. Ada beberapa teman-teman yang meminta saya untuk kemudian bisa berkontribusi di pesta demokrasi ini dengan harapan bahwa karena saya backgroundnya adalah di kanan, mungkin berharap bisa punya kontribusi terhadap dunia perikanan dan kelautan di Sulawesi Utara, khususnya di Belitung. Nah, dengan harapan-harapan itu, dengan pengalaman saya yang sudah dari tahun 2000 dunia perikanan, mudah-mudahan impian-impian asa dari teman-teman itu sedikit bisa kemudian saya bawa aspirasi untuk insya Allah nanti kita terpilih. Seperti itu, teman-teman. Ya. Pak Budi, Pak kan dikenal sebagai pengusaha, dan saya juga mengenal Bapak awalnya adalah seorang pengusaha di sektor perikanan seperti yang disampaikan. Nah, terus kemudian terjun ke politik, salah satu karena ingin memperjuangkan sektor perikanan, khususnya suara-suara dari daerah dan khususnya Kota Bitung, di mana Kota Bitung ini adalah sentra perikanan, salah satu pusat perikanan di Indonesia. Nah, cuman saya banyak yang bertanya di luar, kenapa pilih P3? Itu alasannya bisa saya jawab. Biasanya itu terkait pilihan ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu jadi tidak ada latar belakang yang berlebihan, tapi kemudian mungkin sama mahasiswa baru saya ikutin jejak Bang Sandi, jadi sama-sama ikut di P3. Iya Pak ya. Duluan Pak Budi yang di P3 atau duluan Bang Sandi? Sandiaga Uno. Saya pikir kalau dari proses mungkin Mas Sandi. Saya kan pengikut saja kan. Karena saya lihat akan baliho Pak Budi ini sudah mulai berkembang dan gambarnya memang sama Mas Menteri Sandiaga Uno. Iya.
kita tahu DPR RI itu ada 15 kabupaten kota. Terus kemudian dan sejarah panjang perpolitikan di Sulawesi Utara khususnya, P3 ini lama rentang waktunya tidak pernah lagi meraih kursi di DPR RI, khususnya Dapil Sulawesi Utara. Nah, apa strategi, kalau bisa dibocorkan sedikit, walaupun itu mungkin tidak semua karena itu strategi politik, tapi paling tidak bisa nggak kira-kira P3 dapat kursi ini di 2024 di DPR? Ini sebenarnya salah satu yang akan saya jawab terkait kenapa untuk P3. Karena sudah lama tidak ada, makanya saya ingin ada untuk P3. Dan strateginya adalah saya ingin mengangkat bahwa politik itu adalah perjuangan. Jadi pelan-pelan saya akan menggeser, ada beberapa yang pendapat orang bahwa politik itu memang berbiaya besar, dan saya akan mencoba dengan politik perjuangan. Artinya adalah saya ingin mencoba memberi manfaat buat masyarakat, khususnya dalam bidang perikanan dan mungkin pertanian. Jadi beberapa rencana kerja itu adalah bagaimana kemudian kalau Indonesia ini adalah 70% adalah laut, kenapa kita tidak membuat tagline seharusnya dari laut kita jaya? Dan itu sangat bisa, karena apa? Dengan potensi yang besar, apalagi sekarang KKP itu sudah bisa meramal potensi-potensi di zona-zona penangkapan ikan, dan itu nilainya fantastis sekali. Mulai dari zona 1, 2, 3 seluruh Indonesia itu ada 11 WPP. Nilainya itu adalah nanti bisa ratusan triliun. Nah, ini hal-hal goib yang terus-menerus kita harus cari tahu, sehingga kita bisa benar-benar mengeksekusi nilai-nilai itu dalam bentuk sosial ekonomi. Kalau kita bicara perikanan, Pak Budi, kita kan di Bitung ini memang identik keseharian masyarakat Bitung hampir bisa dikatakan hampir 90%, kalau ya mungkin terlalu besar kalau 90%, 5% lah aktivitas masyarakat itu berhubungan dengan sektor ini. Nah, persoalan apa yang sebenarnya menjadi perikanan kalau khusus di Kota Bitung? Saya pikir yang paling mendasar adalah ke depan saya tidak boleh lagi ada kebijakan yang selalu global sehubungan dengan pergantian kepemimpinan. Jadi benar-benar kita bisa mendesain satu kebijakan yang memang bisa dikatakan baku, walaupun nanti ada modifikasi terkait kemajuan zaman dan teknologi dan cara pengelolaan mereka, tapi fondasi-fondasi terkait kebijakan, terkait pengelolaan itu sudah kita letakkan dasar-dasarnya mulai dari sekarang. Kenapa sekarang itu? Karena kalau perjalanan itu maju karena dalam mundur, karena menurut saya adalah memang pemerintahan baru, kebijakannya berbeda, dan masing-masing orang ini akan memberikan seakan-akan akan memberikan kesan bahwa di zaman saya itu seperti ini. Padahal untuk mengelola satu negara yang besar kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ini gue tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar kemudian meletakkan fondasi kebijakan ini untuk jangka yang panjang. Jadi kalau kemarin zamannya Ibu Susi, mohon maaf, itu dengan perang illegal fishing sudah selesai, kemudian ada berubah lagi, sekarang ada lagi yang keren itu ada namanya PT, ya kan, penangkapan ikan terubur, ya kan. Nah, harapan masyarakat sebenarnya ke depan itu kebijakan itu sudah tidak ada lagi yang, walaupun itu memang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi minimal pengelolaan sumber daya manusia itu ilmunya ada, dan ilmu ini sebenarnya sudah ada standarnya. Bagaimana sih mengelola cakalang, bagaimana sih mengelola tuna, kan seperti itu.
Jadi sudah baku. Iya, sudah Pak. Nah, selama ini kita gonta-ganti kepemimpinan di kementerian itu gonta-ganti kebijakan. Itu yang membuat sektor perikanan ini sulit untuk maju seperti di negara-negara Ya, lain. menurut saya salah satu penyebabnya adalah itu. Karena apa? Mengganti kebijakan itu perlu waktu mungkin lebih dari setahun. Mulai dari menyusun kerangkanya, ya kan? Apa yang namanya sosialisasi, ya enggak? Meminta masukan dari masyarakat, dari akademisi, dari semua stakeholder, ya kan? Kemudian disempurnakan lagi, masuk di badan legislasi, masuk di mana secara itu kan pasti akan makan waktu banyak, ya enggak? Makan waktu lama. Nah, ini yang kemudian membuat grassroots perikanan ini akan kemudian ini nanti arahnya kemana lagi? Contoh kemarin itu terkait perizinan, namanya sekarang ada migrasi. Nah ini kan memerlukan waktu yang lama. Karena apa? Ternyata dengan ribuan kapal itu dengan masa berlaku yang berbeda-beda, ini tidak bisa kemudian serta-merta kita sertakan migrasi semua. Ternyata tidak. Itu satu. Kedua adalah terkait sistem online yang ternyata bagi sebagian besar masyarakat perikanan kita ini yang memang susah mengakses. Susah mengakses karena satu menurut saya adalah kemampuan teman-teman pemilik kapal ini kadang-kadang memang tidak sama. Ada yang memang mohon maaf masih gaptek dalam hal menginput data secara online, ya kan? Mereka mampu membeli HP Android, mereka bisa membeli handphone iPhone misalnya. Tapi dalam hal penggunaan itu mereka memang punya keterbatasan. Kedua adalah terkait dengan jaringan. Jadi saya waktu 2 bulan lalu kebetulan ke Sangihe, dan ternyata kendala di sana adalah dua-duanya ada. Satu adalah tidak bisa mengupload secara mandiri, kemudian kedua adalah sinyalnya yang kurang normal. Nah, maksudnya ke depan ini menjadi PR pertama bahwa perizinan ini supaya cepat, artinya yang memang dari KKP itu membuat delay perizinan yang mungkin sesering mungkin. Karena apa ya, masa berlaku kapal ini ternyata tidak serentak kan begitu ya. Mungkin saya punya tanggal 1, Mbak Aram punya tanggal 5 kan, apply-nya kan bulannya beda-beda gitu. Sebenarnya teman-teman sobat jurnal Telegram ngobrol dengan Pak Budi ini lebih asik kalau soal perikanan daripada politik. Itu kalau saya, tapi karena ini tetap kita harus nyerempet politik karena beliau adalah calon anggota DPR RI ini. Dan menurut saya politisi-politisi yang punya gagasan ide seperti Pak Budi memang harus dipromosikan, harus dipublikasikan ke masyarakat bahwa pemilu itu harus adu gagasan, adu ide. Mau ngapain sih di parlemen ini, di Senayan ini, mau datang, mau berjuang, apa yang mau diperjuangkan, kan begitu. Nah, saya berpikir dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari semua ya, setelah saya tahu beliau maju sebagai salah satu bakal calon, ya saya kemudian berpikir bahwa Jurnal Telegraf yang punya visi dan misi sebagai media yang memberikan edukasi kepada masyarakat wajib nih tampilkan program. Saya cari programnya apa, di bidang politik aja. Saya mengambil inspiratif itu pas politik sekaligus promosi beliau bahwa inilah salah satu bacalek, dan ini bacalek DPR RI Dapil Sulawesi Utara pertama yang tampil di bidang politik. Nah, kita lanjut artinya kalau perikanan ini adalah soal regulasi yang sering bergonta-ganti. Kemudian peran kalau menurut Pak Budi nanti sebagai bakal calon anggota DPR itu di Senayan itu apa yang bisa dibikin oleh anggota DPR RI untuk kemudian bisa merubah, memberikan dampak signifikan terhadap sektor perikanan. Mungkin Mas tidak berandai-andai, tetapi seandainya memang wakil-wakil kita itu yang khususnya di Sulawesi Utara yang notabene punya sumber daya perikanan yang besar,
pertanian yang besar dan kemudian itu ada di legislatif, mungkin akan punya satu harapan besar bahwa ini adalah taktis, ya kan? Tidak berandai-andai. Karena apa? Yang lainnya adalah kerjaan setiap hari. Kemudian bagaimana supaya kemudian supaya kebijakan yang dipakai, gimana kita tahu kebutuhan masyarakat sekarang apa? Di dunia penangkapan yang kita butuhkan ternyata adalah untuk pengelolaan situasi sistem keuangan yang mudah untuk industri hulu. Bagaimana kita mau meningkatkan devisa kalau di hulunya ini kita tidak support? Jadi bisa dibayangkan kalau ini tidak diberikan oleh pemerintah. Misalnya contoh, saya ingin membuat satu kapal yang per 30 gt, kita harus kumpulin dulu 1 miliar. Itu perlu berapa tahun nabung? Tapi kalau industri ini disentuh oleh industri keuangan dalam hal ini perbankan, ya enggak? Menurut saya ini akan sangat powerful. Jadi potensi yang triliunan tadi itu kita akan rantainya lebih pendek lagi untuk kita bisa mengkonversi menjadi aset ekonomi. Jangan nanti potensi yang ada di setiap zona ini hanya sekedar potensi, karena untuk mengkonversi potensi itu tidak punya alat. Nah, investasi di hulu ini termasuk investasi yang besar. Apalagi kalau begitu dengan pola penangkapan saat ini yang modern, itu perlu ratusan miliar untuk satu kapal untuk bisa kita memang jalan. Jangan sampai zona kita yang luas ini, ZTE ini dimanfaatkan oleh ilegal tadi, mas. Karena apa ya? Kita tidak punya sarana untuk menangkap sampai 300 kilo, sampai 200 kilo. Infrastruktur kita belum mampu, Ya enggak? Nah, saya berharap dengan PIT ini ada segi positif yang saya tangkap adalah dengan adanya PIT kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkonsorsium dengan perusahaan luar negeri yang notabene punya fasilitas yang mumpuni untuk kita bisa memanfaatkan sama-sama. Ya, dan ini saya yakin tidak akan mengganggu dengan keberadaan nelayan-nelayan yang lokal ataupun tradisional, karena areanya sangat jauh berbeda. Jadi saya berharap PIT ini menjadi role model baru buat kebangkitan perikanan. Karena secara pola bisnis ini keren. Jadi mereka akan memanfaatkan zona di atas 200 kilo. Yaitu yang selama ini memang orang-orang kita tidak mampu. Kenapa? Orang kita sampai saat ini masih mampu mengadakan kapal yang mungkin gross tonnya mungkin 150 atau 200. Sementara untuk yang mengelola IC itu kita perlu 600 GP, mungkin 1000 GP. Nah, kenapa kemudian daripada ini kosong kita tidak berkolaborasi seperti itu? Dan aturan yang baru setelah saya baca-baca bahwa itu sudah termasuk yang keren, karena apa? Mereka mewajibkan entry point itu, pembongkaran itu ada di pelabuhan, salah satunya adalah itu. Jadi saya berharap PIT ini kemudian harus berlaku menjadi sumber-sumber ekonomi baru buat Sulawesi Utara. Dengan catatan mudah-mudahan ini direspon juga oleh dunia perbankan, melihat potensi itu. Seperti itu, Mas. Artinya di DPR itu model ini bisa ada enggak peluang untuk dijadikan sebuah aturan baku yang kemudian itu nanti yang digunakan? Saya yakin bisa. Ilmiah kok itu. Jadi peraturan itu adalah ilmiah dan dari segi bisnisnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Hanya yang paling pokok keinginan politik ini yang mau enggak? Betul. Jadi saya sebenarnya mengajak teman-teman yang memang selama ini bergerak di bidang perikanan untuk sama-sama ayo berjuang di nyalek kalau perlu. Karena semakin banyak orang yang kompeten untuk urusan perikanan ada di legislatif, itu semakin baik untuk daerah. Karena komisi yang membidangi perikanan justru tidak diisi oleh orang-orang mereka yang berkompeten. Apalagi dari sudut sendiri adalah kalau dari 6 kursi yang sekarang existing itu mungkin tidak ada yang memang punya background terkait perikanan. Nah, ini saya berharap teman-teman, karena ini mumpung masih bisa ada perubahan di KPU, monggo teman-teman pengusaha itu untuk mencari warna. Kita tidak bermasalah dengan warna, ya kan? Semua warna itu baik.
Tetapi yang paling baik adalah kita sama-sama untuk memperjuangkan Sulawesi Utara di posisi di legislatif. Nah, Anda melihat dari 15 kabupaten kota, selain Kota Bitung yang sektor perikanan yang memang harus menjadi prioritas, daerah mana lagi yang warganya ini harus tahu nih supaya mereka betul-betul nanti kepentingan daerahnya itu bisa diperjuangkan di pusat loh kalau memilih orang yang tepat gitu. Saya pikir Sulut itu satu tempat yang luar biasa juga. Jadi kita punya dua sisi pantai, pantai selatan dan pantai utara, dan semua itu adalah nelayan. Yang semua yang ada di pesisir dan nelayan, dan kepulauan Sangihe dan Talaut, semua itu adalah punya sumber daya perikanan. Jadi wajib hukumnya warga Sulawesi Utara untuk kemudian kita maju bersama-sama untuk sama-sama kita berkontribusi di dunia perikanan. Karena memang kalau tidak salah tahun lalu saja nilai ekspor yang dari Bitung, dari Sulawesi Utara itu mungkin nilainya 3,5 triliun. Nah, padahal potensinya itu mungkin masih 40 triliun. Artinya masih jauh dari apa ya? Dari apa yang sudah digambarkan oleh KKP potensinya seperti itu. Nah, ini menjadi hal goib bagi saya. Goib adalah sesuatu yang memang belum kita ketahui dan terus-menerus kita akan mencari tahu. Nah, selain soal perikanan, Pak Budi, apalagi yang Anda ingin tawarkan ke warga Sulawesi Utara agar mereka memilih Pak Budi di 14 Februari 2024? Selain ini memang core Pak Budi ini core-nya kan di perikanan. Selain itu apalagi yang bisa agar mereka ini ini Pak Budi saya harus pilih, saya bukan orang perikanan. Beliau hanya bicara soal perikanan. Mungkin ada yang lain yang bisa. Nah, yang lain itu gini Mas, saya itu tertarik dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Kebetulan tahun 2019 awal sebelum COVID itu saya itu sama-sama dengan timnya Mas Sandi untuk membuat satu blueprint terkait ketahanan pangan, karena pangan itu salah satu yang menjadi hal paling vital terkait ketahanan suatu bangsa. Jadi, dan ini wajib hukumnya bahwa negara ini harus punya blueprint terkait ketahanan pangan. Dan yang paling besar potensinya adalah perikanan dan pertanian. Nah, Sulut ini dengan potensi pertanian yang luar biasa, ya kan, tanahnya subur, banyak gunung Merapi. Setelah saya pelajari beberapa bulan terakhir ini, ternyata ada beberapa komoditi yang bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi petani. Nah, saya akan mencari pola-pola kemitraan dengan petani ini sehingga petani ini sama dengan perikanan. Jangan di saat musim panen petani ini malah rugi. Yang harusnya musim panen hasilnya banyak, dia hasilnya juga banyak. Ternyata ada konsep yang bisa memberikan itu tidak rugi. Salah satu contoh misalnya di dunia perikanan, mungkin 3 minggu lalu kita suplai ikannya luar biasa gitu. Landing luar biasa. Apa yang terjadi? Harga drop. Kenapa? Pemerintah tidak menyediakan satu mekanisme sehingga harga ini tidak terjun bebas. Nah, saya punya itu kemudian untuk ketahanan pangan ini, untuk mendukung stok nasional, kita harus punya pola gudang-gudang yang namanya gudang yang kemudian ada pola resi gudang. Jadi di saat panen raya ini, nelayan ataupun petani memasukkan ikan itu setelah diproses ke gudang yang berisi gudang. Ibarat lumbung lah kalau lumbung, dan itu disimpan di situ dan kemudian petani atau nelayan mendapat pembayaran. Artinya pembayaran awal ya. Dari misalnya contoh begini saja. Kalau hari itu ikan itu harganya 10.000, padahal sebenarnya market yang normalnya itu adalah 15.000. Nah, nelayan ini bisa memasukkan itu ke dalam sistem resi gudang. Dapatlah 10.000. Ya kan? 10.000 ini kemudian dia bisa ke laut lagi. Nah,
Di saat nanti ikan musimnya sudah agak normal, ini kan harganya akan kembali normal di posisi 15.000. Nah ini kemudian saatnya menjual. Artinya berarti nelayan ini tidak akan mengalami kerugian. Kalau kita 10 ton dapat 100 juta, tapi kalau dengan sistem kredit gudang kita masih mempunyai uang 5.000 selisihnya tadi. Walaupun nanti di situ ada biaya-biaya simpan gudang dan biasanya pembiayaan dari pemerintah ataupun dari BUMN itu ada namanya bagi hasilnya. Tapi menurut saya itu kecil sekali. Contoh kalau kita ngikutin program pemerintah yang 6%, artinya kalau kita barang kita dijaminkan ke risiko gudang itu nilainya 100 juta, kalau 6% kita hanya bayar 600.000. 10, misalnya 10 ton ya, 10 ton. Tapi potensi keuntungan 5.000 kali 10 ton itu sudah berapa? 50 juta. Berarti kita masih ada selisih 49.400.000. Nah selama ini menguap. Kenapa? Karena tidak ada sistem jaringan ini. Ini yang kita harus golkan. Entah itu di perikanan ataupun di pertanian. Namanya sistem residual. Nah saya berharap sebenarnya pemerintah Sulut, karena dari Kementerian Perdagangan itu sebenarnya sudah ada programnya, ya kan, tinggal kita kolaborasi, tinggal kita jahit saja. Persoalannya saya melihat regulasi-regulasi ini lama-kelamaan otonomi daerah itu semakin tidak ada lagi. Maksud saya begini, Bitung, Sulawesi Utara itu semua diambil oleh pusat. Jadi bagaimana, seperti apa waktu melihat ini, kita tidak punya kewenangan lagi terhadap laut misalnya, kita tidak punya lagi kewenangan terhadap wilayah penangkapan. Nah, dengan kondisi ini, dengan aturan seperti ini, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota akhirnya berpikir, ngapain saya mau urus soal perikanan? Kita tidak lagi diberi kewenangan untuk itu, kan? Ya, ini saya bisa jawab. Jadi dari segi ilmiah, dari segi pengelolaan sumber daya perikanan, itu landasan ilmiahnya ada terkait. Jadi sebenarnya ini, kalau sempat saya pelajari adalah mengelola satu wilayah ini, yang sumber dayanya bisa ditaksir misalnya, 1 juta ton. Kenapa kemudian itu saat ini mungkin ya, tafsir saya terkait pemerintah pusat, untuk kemudian bisa mengelola 1 juta ini, dia kira-kira butuh kapal berapa? Ya kan? Jadi ada teori antara sumber daya dengan import, ya kan? Jangan-jangan kapal ini itu kalau tidak disentralkan datanya, ini kan akan biasa banyak. Mungkin ya tafsir saya. Kalau saya salah mungkin ya, nanti saya akan belajar lagi. Jadi bisa begini, kalau untuk mengelola 1 juta ton ini supaya nelayan ini tetap lestari pendapatannya, ini ternyata hanya butuh misalnya 1.000 kapal. Dan ini harus terdata dengan baik secara online supaya apa? Benar-benar 1.000 kapal itu 1.000 kapal. Jangan nanti 1.000 kapal ternyata yang beredar 2.000 kapal. Akhirnya ini adalah manajemen yang pasrah. Kalau nggak dapat ikan, ya sudah rugi, ya enggak. Padahal sebenarnya ini adalah mungkin kita sudah kelebihan impor karena mungkin datanya tidak valid. Nah, pemerintah pusat mungkin dalam hal ini adalah mencoba untuk mengidealkan dalam sistem pendataan sehingga perizinan itu akan dimigrasi semua ke pusat supaya semua terdeteksi bahwa untuk WTP ini hanya butuh 1.000 kapal. Supaya apa? Ini sebenarnya untuk menjamin supaya usahanya teman-teman di penangkapan ini tetap lestari. Nah, terkait dengan kenapa semua diambil pusat, menurut saya ini memang mungkin dari saya juga ada baiknya memang hal-hal misalnya terkait pendaftaran atau apapun mungkin sebaiknya memang saya lebih senang di PT daerah. Jadi dengan kekurangan teman-teman yang tidak bisa mengakses internet, tidak bisa mengoperasikan Android dan segala macam itu, saya mengusulkan sebenarnya pemerintah itu membuat seperti perizinan zaman dulu itu ada meja banyak, nelayan datang punya perahu, Pak ini perahu saya, ya kan, saya bikin perpanjangan izin, mereka yang input semua datanya bukan pribadi karena dari kemampuan pemilik kapal masing-masing itu berbeda, itu adalah petugas-petugas dari KKP, ya kan, dan itu harus tepat, kalau perlu mungkin seminggu selesai, karena apa? Timing sumber daya ikan ini sifatnya musiman. Jangan kita terus bergerak.
dinamikanya tinggi. Jangan nanti kita nunggu izin ikan sudah nggak ada, ya kan? Lari ke Sementara Jepang. izin ini terbit, kemudian sudah nggak musim ikan, kan kasihan ya. Jadi pemerintah pusat ini harus menjadi bahan pertimbangan buat yang paling penting terkait masalah tadi. Kecepatan dan ketepatan perizinan itu monggo berkolaborasi lagi dengan daerah dalam hal gerai-gerai seperti itu. Saya pikir Pak Budi memang harus ada perwakilan di DPR yang paham dengan hal ini, karena saya pikir pengawasannya kan ada di DPR nih. Kalau KKP misalnya melakukan langkah-langkah yang tidak tepat, yang menurut keilmuan misalnya dari segi bencana, ya ada orang di DPR dia tahu, oh ini keliru loh. Kenapa begini kan? Misalnya wilayah tangkap, zona ini harus begini, dia mengerti gitu. Tapi kalau orang di Senayan kemudian duduk di komisi yang mengurusi perikanan tapi tidak paham, ya ada dia disodorin sama KKP nih, ada nih. Oh ya oke, siap. Yang kita tahu seperti itu. Kita harus ambil contoh sana, contoh skup DPRD di kabupaten kota saja. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang tidak, ya menurut saya sih kompetensi yang dimiliki belum cukup untuk dia duduk di situ mewakili kita begitu. Karena begitu banyak kebijakan yang kemudian hanya eksekutif yang nyodorin, oke saja mereka nyodorin, iya, pokoknya iya aja kata Iwan Fals itu. Nah, kita kembali lagi ke soal. Ya, jadi Pak Budi memang konsen di perikanan. Jadi memang betul-betul mau berjuang di Senayan. Insya Allah kalau jadi itu tujuannya untuk sektor perikanan. Nah, tapi Pak, untuk DPR RI bocoran-bocoran ini Pak, itu biayanya minimal katanya minimal itu kalau Sulawesi Utara paling sedikit itu 10 M Pak. Nah, ini Bapak sudah jalan beberapa bulan saya lihat. Kira-kira haruskah memang menjadi anggota DPR itu semahal itu? Saya tidak mengambil posisi yang tadi bahwa politik ini harus menyediakan kapital sekian, enggak. Karena apa? Ternyata banyak yang saya jalani selama ini adalah yang asas manfaat dan solusi tadi. Sekarang ini sebenarnya problemnya adalah ekonomi. Sekarang ekonomi kita ini lagi sebenarnya jujur aja itu memang lagi tidak baik. Karena apa? Lapangan kerja juga susah. Nah, kita akan mencoba itu mengurai itu dengan asas manfaat tadi. Ya kan? Sebenarnya perikanan pertanian ini adalah bidang-bidang yang sebenarnya adalah bisa menampung banyak sekali tenaga kerja. Cuman model-model pertanian perikanan seperti apa yang kemudian generasi muda ini untuk mau seperti itu, ya kan? Sekarang kan tidak banyak orang bercita-cita menjadi nelayan, tidak banyak. Kenapa? Karena mereka anggap nelayan ini bukan cita-cita, tidak bisa memberikan masa depan. Tapi sebenarnya kalau dikelola dengan baik, saya yakin sangat bisa. Kita lihat teman-teman yang kalau di sini silakan dengan tibo-tibo itu sejahtera, ya kan, sejahtera. Nah, cuman ini kenapa tidak kemudian dijadikan cita-cita? Ya karena memang negara belum mengatur sampai sedetail itu sehingga perikanan pertanian itu menjadi keren. Padahal hidup kita bisa dikatakan tergantung dengan dua sumber daya ini. Kita makan nasi, kita makan ikan, betul nggak? Jadi ini sebenarnya peluang besarnya untuk industri, untuk peluang kerja besar. Nah, saya akan memanfaatkan celah-celah asas manfaat tadi sehingga saya tidak risau dengan biaya puluhan miliar. Dan alhamdulillah beberapa yang saya jalan itu dengan asal saling berbagi manfaat atau saling berdiskusi, ayo kita kolaborasi, kita mencoba menggarap ini seperti ini, perikanan seperti ini, pertanian seperti ini. Contoh misalnya, saya ke Bolmut, kemudian mencoba membahas terkait esi gudang, mereka sangat antusias. Dan tidak ada ceritanya, Mas, kalau ini harus
pakai serangan pajak, nggak ada. Tidak. Kalau begini bagus ini. Artinya bahwa petani ini insya Allah bisa dijamin untung. Apa? Ada jaminan sosial dan betul si gudang tadi. Jadi tidak ceritanya misalnya saat panen jagung raya itu kemudian harga jadi tidak baik. Kenapa? Ada sistem nasi gudangnya. Di saat ini harga tidak di bawah HPP, kita masuk nasi gudang dulu. Dan itu bisa di-cover dari semua BUMN bisa meng-cover, industri perbankan bisa meng-cover karena itu ada perpresnya, jelas. Di saat nanti harga sudah normal, mulailah petani menjual. Jadi artinya petani tetap bisa menanam lagi, tapi dia bisa tadi. Artinya masih ada tabungan lah. Masih ada tabungan. Iya. Dengan kondisi itu mereka masih bisa mempertahankan harga yang ada. Nah, artinya biaya 10-15 miliar, 20 miliar untuk seorang caleg DPR RI sebenarnya itu tidak harus seperti itu. Oh, dia menurut saya jauh. Kalau hanya untuk ongkos sosialisasi, ya kan saya perjalanan misalnya ke Polser, ke Bolmong Raya, itu kos itu wajar. Ya, karena kita harus perlu makan, kita perlu bensin, kita perlu sopir, kita perlu mobil, itu wajar. Tapi kalau fantastis seperti itu saya kadang-kadang bingung ini mau digunakan buat apa kan gitu. Kalau saya bangun satu pabrik, Mas, saya sudah bisa menampung minimal 100 tenaga kerja di pabrik dengan uang segitu. Nelayan saya mungkin bisa 300-500 dengan investasi 10 miliar. itu sudah luar biasa. Iya. Kenapa kemudian kita tidak investasikan? Gitu. Makanya saya ajak teman-teman nelayan ataupun petani itu sama-sama memikirkan bersama. Gitu. Kalau Pak Budi tidak menggali di masyarakat, kenapa sebenarnya mereka tidak memilih orang-orang yang punya potensi, punya gagasan, punya ide? Kenapa selama ini justru memilih orang-orang yang tidak punya modal apa-apa untuk dibawa hanya karena punya uang, kapital, kemudian bisa membayar orang-orang? Apa karena memang mereka mau dibayar, kemudian jadi apa seperti apa? Tidak. Tapi begini, teman-teman yang punya kompetensi itu tidak mau masuk dunia politik ini aja. Jadi mudah-mudahan saya berharap dengan acara ini teman-teman yang memang punya kompetensi di pertanian, di perikanan, ayo sama-sama. Berarti sepakat Pak Budi ya? Berarti sepakat bahwa memang orang-orang yang sekarang lagi duduk ini, para politisi, ya kompetensinya masih sangat di bawah standar. Kita sepakat ya ini. Saya bukan masalah seperti itu. Saya ingin begini, karena di sini solusinya adalah punya sumber daya perikanan pertanian. Saya berharap orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu semakin banyak di dewan, entah itu dewan kota ataupun provinsi ataupun di daerah itu, sehingga berimbang. Ada yang memang jago di pemerintahan, itu wajib, ya kan? Ada yang jago backgroundnya di sosial kemasyarakatan, itu wajib, ya kan? Tapi ada orang juga yang jago-jago di dunia produksi. Pertanian perikanan itu ada letaknya di dunia produksi. Yang paham dari hulu ke hilir, paham dengan nelayan, paham dengan petani, paham dengan industri pengolahannya, paham dengan hilirisasinya, kan gitu. Nah ini kalau kombinasinya lengkap, ada unsur yang pengalaman di pemerintahan, di politik, ada unsur yang sosial kemasyarakatan, ada unsur yang praktisi. Ini awal tidak saya yakin surut benar-benar hebat kan begitu. Ya, dari 6 itu lengkap ya. Iya, nah ini sementara ini kan komposisinya belum seperti itu, makanya mudah-mudahan Mas Anam dengan adanya acara ini, ya, parpol-parpol itu kemudian mulai hunting orang-orang punya kompetensi yang kira-kira bisa memperjuangkan masyarakat sekitar. Ya, artinya jangan semua 6 kursi ini kemudian diberikan orang-orang yang cuma tahu pemerintahan di birokrasi. Kan ini rata-rata mantan bupati, mantan wali kota, mungkin sudah tidak bisa lagi menjabat periode berikutnya atau mencalon masuk DPR. Kan rata-rata seperti itu. Politisi tulen yang latar belakangnya memang kita tidak tahu. Ya, menurut saya memang di parlemen ini harus banyak para praktisi yang memang paham secara teknis persoalan bangsa gitu. Mudah-mudahan Mas setelah acara ini parpol kemudian akan merubah mindset, ya, dan kemudian akan mengocok lagi caleg-calegnya entah itu di kota, provinsi maupun DPR RI. Harapannya seperti itu. Karena masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ya. Untuk sulit hebat. Ya. Nah,
Untuk kita kembali ke soal P3. P3 ini survei beberapa bulan yang lalu itu menyebut bahwa bahkan sempat kami jurnal Telegraf di kontributor di Jakarta itu memberitakan hasil survei itu, di mana sudah mencapai parlemen threshold 4%. Nah, itu kemudian kami coba konfirmasi ke daerah, ke ketua-ketua daerah, mereka menyebutnya itu biasa. Setiap pemilu P3 seperti itu. Nah, menurut Pak Budi, apakah memang itu biasa atau memang elektabilitas P3 memang lagi turun? Cuman pasca Mas Sandi masuk, naik lagi. Nah, kalau teori politik Mas, saya mahasiswa baru. Jadi memang insting saya belum tajam untuk menganalisa. Cuman saya senang dengan kondisi seperti ini. Artinya mudah-mudahan saya masuk punya kontribusi P3 elektoralnya bisa naik. Ya, menarik. Tapi kalau misalnya 4% ini kan sekitar 21 kursi, sekitar 20-an sedikit ke atas untuk dapat parlemen threshold. Nah, ada kan kalau 10 nggak masuk. Misalnya Pemudi dapat di sini, dapat di mana, terus itu nggak cukup untuk 4%, ya memang sayang sih, itu sistem itu sayang. Harusnya tidak apa namanya, tidak adil kalau menurut orang lain. Nah, bagaimana menurut Pak Budi cara agar elektabilitas P3 itu kembali naik, khususnya di Sulawesi Utara yang memang notabene saya mengikuti dari 2014 loh Pak Budi. Sebelum 2014 itu P3 jaya, bahkan P3 pernah punya perwakilan di DPR RI. Sejarah panjang P3 itu di Sulawesi Utara hanya termasuk orang Bitung ya. Orang Bitung, almarhum orang tua kita itu, beliau adalah anggota DPR RI dari Sulawesi Utara dan itu P3. Nah, pasca itu kemudian itu turun terus. Bahkan periode terbaru di khusus Kota Bitung itu 0 kursi. Dan di Sulawesi Utara juga 0. Nah, ini tentu jadi ada yang bilang karena dia mengganggu caranya tidak punya kapital, modalnya minim. Nah, kita sepakat ya ini. Ada sesuatu yang keliru nih dengan kalau untuk masalah benar atau tidak benar itu sebenarnya tafsir. Masing-masing punya tafsir. Misalnya si A mengatakan P3 keliru secara organisasi mungkin bisa. Tapi ada kemudian yang bisa mengatakan itu benar. Jadi ini adalah satu definisi yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan. Yang sebenarnya kita harus angkat sekarang adalah P3 harus memang mencari kandidat-kandidat yang memang mempunyai visi menjadi bagian dari solusi di masyarakat. Contoh misalnya, kayak tadi, bahwa di Sulut adalah banyak perikanan, pertanian, ya minimal kita harus mempunyai orang-orang dengan kompetensi di bidang-bidang itu sehingga masyarakat itu punya harapan. Jika nantinya saya akan menjatuhkan pilihan ke P3, saya ada harapan dunia ini akan bisa perlahan-lahan untuk lebih baik seperti itu. Jadi P3 betul-betul ingin merubah wajah ini dengan kehadiran Pak Budi ini memang ada yang menarik ini. P3 kemudian menawarkan ini loh masyarakat calon kita, ya silakan dinilai sendiri misalnya kan. Nah, selain hal-hal yang tadi kita bahas, apalagi yang Pak mau sampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara yang akan memilih di 2024 nanti, kira-kira tentang seorang Budi Wahono? Ya monggo disimak saja. Ya, kalau memang saya merasa dibutuhkan di masa sementara, ya monggo dicoblos. Kalau misalnya belum layak, waktu masih panjang. Artinya mungkin kali ini adalah karena saya mahasiswa baru yang mungkin perlu banyak belajar lagi. Ya kan, perlu banyak belajar ke sesepuh, ke senior, ke siapa saja, ke masyarakat desa tentang bagaimana sih seorang pemimpin yang ideal.
kan begitu. Jadi ya monggo disimak saja apakah memang saya ini merasa dibutuhkan oleh masyarakat Sulut khususnya mungkin sektor perikanan pertanian atau mungkin belum, seperti itu Mas. Mungkin sudah berapa rentang waktu berapa sebulan terakhir sudah berapa daerah yang Saya alhamdulillah itu kesannya sudah sekalian saya itu melaksanakan tugas saya sebagai dosen industri di salah satu kampus di SNY. Kemudian kesempatan itu saya pakai dengan silaturahmi dengan pemilik-pemilik kapal atau pelaku-pelaku perikanan di sana. Ya kan, kemudian di Bola Amoraya ya kan, Poltim sudah, waktu itu ada festival Java Culture Festival ya kan. Saya di sana hanya untuk sebenarnya ada irisan-irisan tertentu yang sehingga saya ada di sana. Kemudian di Bournemouth ya kan, di sana juga sentra pertaniannya luar biasa dan sekarang banyak budidayanya perikanan luar biasa. Nah, ini saya ingin kemudian mengajak untuk ayo secepatnya kemudian itu kita konversi menjadi aset ekonomi untuk Sulawesi Utara. Jadi bukan tidak mungkin tahun-tahun depan salah satu komoditas andalan Indonesia itu bisa lahir dari Sulut itu satu Mas, udang. Karena setelah saya jalan ini itu luar biasa. Nah, peluang ini yang kemudian harus cepat ditangkap oleh teman-teman pengusaha dari industri pengolahan, karena Bitung itu berkembang dari industri TTC, tuna tokol cakalang. Nah, sementara ini kita dianugerahi dengan laut yang bersih, yaitu lingkungannya luar biasa, sehingga teman-teman itu sangat banyak ekspansi di dunia pertambangan. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa ribuan ton dari sini, karena potensinya sudah ada. Itu sudah mulai disebar. Nah, sekarang ini mereka masih menjualnya ke selatan karena memang di Bitung itu belum ada industri yang mampu. Makanya saya berharap tahun depan PR saya juga bisa melahirkan komoditas ekspor baru yang sedang dari Sulawesi Utara. dan sentranya untuk industrinya di Bitung. Ya, pasti di Bitung. Kenapa? Dengan semua infrastruktur yang dimiliki Bitung, letak geografis yang dimiliki Bitung, Bitung sudah tidak bisa ditawar lagi menjadi hub internasional untuk ekspor. Saya bulan lalu diajak rapat sama Direktorat Bea Cukai, Bank Indonesia, dan ada beberapa duta besar Jepang itu untuk kemudian intinya adalah Bitung sudah harga mati atau bisa digeser ke tempat lain. Saya bilang tidak bisa. Dengan segala kelebihannya Bitung, wajib hak ekspor itu memang dari Bitung. Cuman saya berharap pemerintah pusat itu tidak membeda-bedakan pelabuhan keluar ekspor dengan pelabuhan tangkang dan kembang seperti Ternate, ya kan, tidak akannya. Jadi mindset pemerintah juga harus berubah. Maksudnya begini, tidak semua itu harus menjadi tuna. Kalau dalam struktur mencari makanan, kalau di laut itu kan ada namanya onton, ada ikan kecil, ada malalu, bisa ada cakalang. Tidak semua harus menjadi tuna. Menjadi cakalang itu mulia, menjadi malalu itu mulia. Karena kita dalam satu rangkaian siklus Rantai makanan. sama juga di bisnis, di habitat bisnis. Jadi bukan berarti ekspor dari Bitung Ternate tidak mulia karena sumber daya dari sana. Kenapa di Bitung? Karena infrastrukturnya kita sudah duluan punya. Dan tidak boleh misalnya pemerintah pusat itu memberikan keistimewaan begitu dalam hal mungkin pakai dana apa karena supportingnya Bitung itu menjadi pintu keluar itu disupport dari daerah-daerah tetangga, dari Sorong, dari Ambon, dari Maluku Utara, seperti itu. Jadi pemerintah itu harus mampu kemudian objektif, tidak semua itu harus menjadi tuna. Karena apa? Kalau semua menjadi tuna, ini kiasan saja. Kalau semua menjadi hak portnya, tidak ekonomis. Karena apa? Di Maluku Utara cuma satu kontainer, di Bitung yang 10, di Ambon ada 2. Kapan mau berbesar? Kapan mau masuk? Karena tidak ekonomis, dieksploitasi. Tapi kalau pemerintah dengan kebijakan nasional itu bahwa Bitung harus menjadi pintu keluarnya ekspor, dengan pemahaman tadi tidak semua menjadi cakalang pun mulia, menjadi malalu mulia, saya yakin semua daerah juga akan happy. Karena Pak Adil Bicara soal itu, Pak Budi, kita punya kawasan ekonomi khusus.
Kamu melihat kawasan ekonomi khusus ini sudah seperti apa? Kalau kami melihatnya jalan di tempat dengan luas 530 hektar, itu lahan milik yang sudah mampu dikuasai itu baru 90 sekian hektar. Itu pun masih sering bermasalah. Nah, bahkan sampai saat ini investor itu hampir tidak ada yang masuk. Nah, kita mau jadi kota industri, bahkan sudah ada didukung dengan kawasan ekonomi khusus. Tapi sepertinya ini ya hidup segan, mati juga tidak mau. Jadi melihat ini peluangnya seperti apa sebenarnya? Saya setuju Mas, kalau ada statement Mas Bagros bahwa TIK ini mati segan hidup tak mau, karena ya memang faktanya seperti itu. Nah, kalau pemikiran saya, ibarat TIK ini adalah developer dalam bidang industri. Minimal sebenarnya memang sudah punya grand design, side plan sudah ada, atau mungkin side plan sudah ada, tapi bagaimana kemudian coupling-coupling itu bisa terisi, mungkin itu yang perlu dibenahi. Kalau saya beberapa kali masuk di kawasan industri itu adalah saya datang, Mas mau perlu lahan berapa? 2000 meter, harganya sekian. Gudang yang diperlukan berapa luas? Sekian, 1000 meter, oh investasinya sekian. Pihak developer yang bangun atau pihak swasta yang bangun, itu menjadi tawaran yang menarik. Jadi ibaratnya begini, kalau saya masuk di Citralem atau Taman Sari, saya tinggal milih, oh saya pengen tipe 100, oh harganya sekian, klasternya ada di sana. Oh saya pengen tipe yang 500, tipe bebas, oh lahannya ada di sana, harganya sekian. Nah, saya berharap kemudian pengelola kayak itu mencoba seperti itu, menjadi developer tapi di bidang industri. Nah, cuman mungkin PR-nya adalah industri apa yang sebenarnya kita akan tawarkan di situ. Nah, di KEK itu core bisnisnya ada 3. Salah satunya perikanan dan olahan hasil ikan, industri perikanan dan hasil olahannya. Nah, tapi kita lihat maksudnya 10 tahun loh itu Pak Budi tidak ada, bahkan 6 anggota DPR RI ini apa yang dibuat di Senayan itu sampai tidak bisa memberikan apa namanya bisa menghidupkan KEK ini. Harusnya kan mereka bisa melihat itu, mereka bisa turun ke Bitung. Nah, ini jadi tugas Pak Budi juga nih kalau misalnya nanti terpilih kemudian ini KEK ini mau diapain? Kalau saya justru sebenarnya Bitung jangan lagi dimasukkan di salah satu prioritas tiket untuk pengolahannya. Kenapa? Pengolahannya sudah tumbuh di tahun 80-an. Sudah ada di mana-mana. Jadi tidak bisa serta-merta kita pindahkan infrastruktur ini ke Bekasi. Kenapa? Siapa yang akan menanggung biaya pindahnya? Betul nggak? Harusnya memang KEK itu mencari core bisnis lain. Kira-kira di jangkaunya sebenarnya Sulawesi itu sampai ke mana? Sebenarnya ada peluang besar di saat IKN itu ada di Kalimantan. Artinya supporting IKN itu bisa dari itu. Bisnis apa yang sebenarnya kita harus paling seksi di situ? Ya enggak. Kedua adalah mungkin semua menurut saya adalah terkait industri kelapa juga itu sudah ada di mana-mana. Jadi kalau kita menggeserkan di KEK, kita sudah mengetahui. Nah harusnya KEK itu merubah. Jadi pengusaha itu harus adaptif. Di saat mentok di sini dia pikirkan yang lain. Tidak harus itu terus. Mungkin industri apa misalnya ya kan? Yang kira-kira bisa dikembangkan di Sulawesi Utara kan gitu. Tidak perikanan karena industri ini sudah dari 80-an sudah orang sudah investasi di sepanjang pantai ini. Ya kan? Ada beberapa yang masuk di KEK pun itu ya karena memang sudah di situ kemudian KEK-nya datang. Gitu kan itu pencapaian KEK. Iya. Pelaku usaha yang ada di dalam itu ada lebih dulu dari lebih dulu. Cuma kemudian itu KEK-nya masuk di area ini. Makanya saya bilang nol sebenarnya belum ada investor. Kita juga harus jujur mengakui bahwa itu adalah sudah existing kemudian memang secara mapping itu ternyata masuk di kawasan dan itu sebenarnya itu pencapaian kan begitu harusnya developer kayak ini kemudian mencari core bisnis yang bukan pertanian dan perikanan. Apa Bos? Pak Budi menurut Pak Budi apa nih kira-kira untuk Bitung ini? Nah mungkin ini kalau terkait Bitung itu adalah mungkin jasa logistik. Karena apa? Bitung ini dengan berkembangnya Maluku Utara dengan smelter, ya kan, dengan ikan, ya.
ini Bitung ini menjadi sentra yang sangat seksi, posisinya strategis, kanan kiri oke. Betul nggak? Kanan kiri oke. Ya berarti kita harus bisa membangun namanya terminal jasa logistik untuk yang kebutuhan di timur dan tengah itu bisa dialokasikan di Bitung, dan itu harus kebijakan pemerintah. Pemerintah harus tegas untuk ini Bitung. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau kita dibiarkan dengan hutan rimba mencari survei masing-masing, ini tidak bisa. Jadi dalam hal itu terus tegas bahwa kalau misalnya untuk logistik harus pelabuhan Bitung. Nah, saya bermimpi dulu sebenarnya adalah kalau untuk perikanan mungkin kita bisa desain namanya terminal seafood. Terminal seafood itu mungkin bisa ada di Iken. Kenapa? Itu adalah jasa pergudangan seafood untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang secara finansial tidak mampu untuk membangun pabrik. Dan inilah pusatnya ekspor di sini. Misalnya, saya punya perusahaan, modal saya cuma 1 miliar. Kalau saya bangun pabrik, tidak cukup. Untuk modal pun tidak ada. Kemana? Sementara saya punya potensi pasar di luar negeri. Sementara misalnya dengan 1 miliar saya bisa belanja kirim ke Jepang. Makanya perlulah itu terminal seafood. Dia akan datang di terminal seafood. Terminal seafood yang akan mengeksekusi, terminal seafood yang akan menjamin semua standar internasionalnya. Jadi menjadi namanya established. Jadi kalau misalnya Mas Ahmad ingin ekspor ke Jepang, tidak punya pabrik, datang ke terminal seafood karena terminal seafood pelabuhan saya pengen loin grade A ke Jepang, tinggal Mas Aram datang ke situ, entah ikannya dicarikan atau memang Mas Aram sendiri yang sudah punya ikan, tapi yang ngolahnya adalah terminal seafood yang memang notabene dikelola oleh yang sudah profesional ekspor. Nah itu mungkin bisa dikembangkan, jasa-jasa itu ada di situ. Tapi kalau membangun industri dari seperti sekarang, hilirisasi mungkin sudah terlambat. Artinya pasnya itu jadi sentra jasa. Ya, sentra jasa. Ya untuk itu bagi untuk mendukung juga pelabuhan, mendukung jalan tol. Industri e-commerce yang sekarang itu kalau dilihat dari grafiknya itu banyak dari China. Kenapa kita tidak tawarkan kita bangun gudang besar ini? Dan e-commerce ini membawa produknya itu yang fast moving itu pakai kontainer ke Bitung, di stok di Bitung, namanya ada fulfillment warehouse. Kemudian didistribusi itu. Dan harganya jauh lebih murah daripada dia kirim pakai pesawat satu paket kecil. Ya enggak? Pasti pemain e-commerce itu sudah tahu fast movingnya apa. Dan itu kemudian kita lamar, kalian bawa aja barang-barang kalian. Itu tampaknya di gudang begitu. Kenapa? Kosnya lebih murah. Kita menyewa satu kontainer dengan misalnya pakai yang contoh nih ya, kita mengirim ikan, kalau saya jauh ke Surabaya, itu mungkin sekarang harganya 30.000. Tapi kalau kita pakai kontainer mas, 1 kilo tidak pakai biasanya 1.000. Nah, peluangnya ini selisih berapa puluh ribu kita tawarkan ke mereka. Kita bangunkan gudang, tapi kalian isi. Pembiayaan seperti ini masih untung. Dan ini karena wilayah-wilayah, memang kita ini keren. Kanan kiri oke, ada IKN, ada smelter, ada pertambangan besar, ada perusahaan-perusahaan ikan yang besar. Kenapa kita tidak bangun? Dikelilingi oleh begitu banyak industri besar yang mulai muncul beberapa tahun. Tinggal memang kita nanti mencari satu figur yang bisa kemudian mengayomi itu dan kemudian memprakarsai ayat-ayat kita kolaborasi tembak. Itu wali kota maksudnya. Pemimpin itu bisa wali kota, bisa gubernur, bisa juga anggota DPR RI. Ini Jadi ini saya sebenarnya agak sedikit lebih pas bila berbincang dengan Pak Budi. Tadi saya bilang itu soal perikanan, soal bisnis, soal ekonomi, soal industri daripada soal politik. Tapi karena beliau caleg, jadi memang nyerempet sedikit. Jadi memang kita tidak fokus ke politiknya. Jadi saya mahasiswa baru. Ya, jadi kami teman-teman tidak fokus ke politiknya. Jadi kami hanya ingin
ingin menyampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara bahwa ini ada caleg loh untuk DPR RI yang mau ke Senayan, ini punya gagasan begini, ide begini, punya kemampuan seperti ini. Nah itu yang coba kami sampaikan ke publik sebagai salah satu media yang konsen terus untuk mengedukasi masyarakat bahwa pemilu itu ya panggungnya orang-orang yang punya kemampuan dan kompetensi untuk memang bisa mewakili kita, bukan kita diwakili oleh orang-orang yang menurut kami itu saya memang agak sedikit apa kalau soal begini masa kita diwakili orang yang tidak paham sama sekali kan, bahkan untuk urusan perut, untuk urusan makan kita dia nggak tahu itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya memang ya bersyukur dan berterima kasih Pak Budi bisa tampil di sini sebagai ya ini calon tokoh nasional. Kalau jadi anggota DPR itu sudah siap berkiprah di Senayan dan saya mungkin tidak akan lagi punya kesempatan semudah ini untuk mewawancarai beliau lagi, kecuali mungkin saya ke Jakarta ke kantor beliau nanti. Katanya kan kunjungan dapil itu berapa bulan sekali ya, pasti akan sering begitu. Tanggung jawab perannya. Masalahnya tak pernah kita lihat orang dari Senayan turun ke sini, jarang sekali. Ada lah satu, tapi dalam 5 tahun ya beberapa kali ada. Nah, sebelum kita akhiri ini Pak Budi, kami ingin Pak ya closing statement lah bicara soal kira-kira masyarakat ini. Mungkin Pak Budi itu ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Saya sebenarnya berharap dari acara kita sore ini kemudian partai-partai politik itu bisa menocok kembali dan kemudian nanti orang-orang yang punya artinya di kombinasinya dilengkapi, yang punya kompetensi di pertanian perikanan ada, yang punya kompetensi di sosial masyarakat ada, yang punya kompetensi di pemerintahan ada, dan itu menjadi kombinasi yang ideal. Jadi mudah-mudahan dengan acara kita ini, mumpung KPU masih membuka diri ya kan, itu ada kemudian khususnya ke teman-teman perikanan. Saya kenal banyak di sini pengusaha-pengusaha hebat. Mari sama-sama berjuang untuk sulut hebat dari sektor perikanan pertanian dengan cara kita mulai berjuang di partai politik. Tidak harus misalnya, harus saya tidak. Saya justru mempercayakan teman-teman, saya yakin banyak yang punya kapasitas. Tidak harus Pak Budi. Iya, tidak harus saya. Tapi harus ada Pak Budi yang lain yang ya, kemampuan seperti Pak Budi yang kemudian mau dan rela memberikan dirinya untuk bisa mewakili masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti parpol itu akan kemudian nanti ada calon-calon baru dari acara ini yang memang sesuai dengan harapan kita tadi, kombinasinya lengkap begitu. Terima kasih banyak Pak Budi sudah bisa tampil di Jurnal Telegraf. Insya Allah bisa duduk di sini. Amin. Terima kasih Mas Araf. Siap. Nah itu tadi teman-teman sobat Jurnal Telegraf bincang politik kita pekan ini, dan kita akan jumpa lagi pekan depan dengan bintang tamu yang berbeda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam.